Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Yang saya hormati Ibu Katijah sebagai Kepala Poskeswan, Bu ya. Kepala Poskeswan Purwodadi. Ini Pak Rojim. Ini Bu Katijah namanya. Ini Kepala Poskeswan Purwodadi. Jadi wilayah kerjanya termasuk Selangit, Kecamatan Selangit. Jadi kami ucapkan terima kasih kepada Ibu KUPT yang sudah datang ke sini, sudah jauh-jauh dari Purwodadi ke Selangit. Yang saya hormati Pak Rojim ya, sebagai kelompok tani ya, kelompok tani, sama Pak Mahmud ya. Pak Mahmud ini sebagai petani ternak. Sini Pak. Iya, dengar. Jadi kemudian yang saya banggakan rekan-rekan penyuluh ya yang sempat hadir pada pagi hari ini. Jadi kami ucapkan terima kasih Pak Rojim ya. Kami sudah diterima di sini. Jadi tujuan kita ke sini atau kegiatan kita hari ini adalah dalam rangka pencegahan PMK ya, penyakit mulut dan kuku pada ternak sapi ya. Kalau di sini sapi ternaknya. Nanti dijelaskan sama Ibu Katijah beserta rombongan bagaimana cara pencegahannya. Jadi mungkin nanti setelah ini kita praktek penyemprotan Bu ya. Jadi penyemprotan dengan menggunakan desinfektan. Desinfektan. Untuk lebih jelasnya kami serahkan ke Ibu Katijah untuk menjelaskan lebih lanjut. Demikian dari saya sebagai pengantar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terus ciri-ciri PMK yaitu Pak, panasnya tinggi ternak itu, yaitu 39 sampai 40 derajat Celcius. Terus jadi masa inkubasi terjadinya penyakit itu menjangkit di ternak itu Pak 2 sampai 14 hari. Jadi seandainya sapi atau kerbau Bapak itu sudah terkena 2 sampai 14 hari, ternak itu masih hidup, insya Allah selamat Pak. Nah itu ceritanya. Terus ciri yang lain itu dalam mulut terjadi luka Pak. Nah dalam mulut terjadi luka, di kuku juga terjadi luka. Nah itu ceritanya. Terus keluar lendir yang berlebihan dari mulut Pak, sampai berbusa. Nah seandainya sapi Bapak itu sapinya betina, di putingnya juga terjadi luka. Kalau bahasa peternaknya, bahasa peternakannya lesi namanya. Lesi. Jadi kalau ada nama lesi itu luka. Luka pada ternak. Terus kuku bernanah. Enggak, tanya dulu puting tahu enggak puting? Puting tahu enggak Pak? Puting tahu enggak? Tahu apa Pak? Apa puting? Enggak masalah nanti sambil tanya jawab. Kakek enggak tahu puting itu apa kan? Perlu sekali-sekali. Iya enggak? Supaya tambah lincah. Iya. Jadi Pak, ayo ini ciri-cirinya sudah, sekarang pencegahannya ya Pak ya. Jadi pencegahan yang pertama yaitu sanitasi kandang. Tahu Pak maksudnya sanitasi kandang? Sanitasi. Kebersihan kandang Pak. Jadi kandang tuh perlu dibersihkan. Kalau orang Jawa itu Pak, kalau orang Jawa itu kalau dia punya sapi atau kerbau Pak, dia dibuat pengasapan. Apa Pak pengasapan? Buat bakar-bakaran. Bakar-bakaran di kalau sebelah orang Jawa kandang. ngomongnya bediang. Bediang ya. Soalnya virus itu bisa mati dengan asap tadi. Nah itu ceritanya. Terus yang kedua yaitu selama terjadi PMKC ini Pak, jangan sekali-kali memasukkan ternak dari luar Bapak itu. Nah, cukup yang dipelihara ternak sendiri. Ceritanya gini Pak, kalau sudah ada sapi yang terkena, kita ke situ Pak, kita balik langsung mandi, seluruhnya mandi Pak.
baju-baju masuk mesin cuci. Seperti COVID, Pak. Nah, COVID kan seperti itu, Pak. Virus kan? Nah, virus itu matinya dengan disinfektan. Terus dengan kena sinar matahari yang terus panas ini juga bisa. Nah, gitu. Jadi seandainya ada mobil Bapak yang ini brondol bawa sapi yang terkena itu tadi disemprot juga, Pak, dia. Nah, itu ceritanya. Jadi sapi ini penyakit ini mengkhawatirkan tapi tidak terlalu mematikan. Tapi kita harus waspada gitu. Terus yang ketiga yaitu jangan biarkan orang keluar masuk tamu ke kandang. Nah, seperti saya ini. Tapi jangan khawatir, Pak. Saya kemarin sudah 4 kali mandi. Kemarin tapi. Iya, Pak. Iya, saya lihat kandang tuh. Jilbab, sepatu. Nah, sepatu saya bersih, sudah saya cuci, saya ganti, Pak. Terus terang saja. Soalnya saya ngerti, Pak. Soalnya suami saya orang kesehatan, jadi ngerti virus itu gimana perjalanannya. Nah, gitu, Pak. Terus Pak, cara untuk mengobati yang kuku bernanah tadi, Pak, bisa dengan betadin atau biodin yang biasa Bapak dia gunakan untuk orang yang kena luka itu. Dibersihkan Betadin, dulu ya? lukanya. Betadin, ya? Dibersihkan dulu lukanya di kuku tuh, dikasih ceret-ceret. Ceret-ceret tahu enggak ceret-ceret? Ceret-ceret itu dikit, kalau banyak cerot-cerot. Kalau Bapak punya formalin, Nambah-nambahin bumbu. yang kapasitasnya yang formalin 4%, tapi biasanya sulit, Pak, nyari formalin lagi. Biasanya adanya di apotek. Biasanya biasa dipakai disemprotkan di kukunya itu. Bapak jangan sekali-kali memakai minyak lampu. Jangan yang panas, dia kaget lepas kukunya. Minyak tanah. Terus untuk yang di mulut ini, Pak, ini belinya secara online. Untuk yang di mulut ini, Pak, bisa menggunakan asam sitrik asid. Kalau yang di dalam mulut itu ya, Pak, ya. Yang 100 ml. Ini kalau tidak beli di online, beli di toko kue. Biasanya untuk bahan campuran kue itu, Pak. Ibu yang paham. Ibu-ibu, ya. Ayo. Pahamnya. Terus yang terakhir yaitu penyemprotan kandang. Namanya quick vitamin. Quick tuh. vitamin. Jadi cara menggunakannya, Pak, dia 2 mili itu 1 liter. 1 liter air. Jadi 1 tank tuh kan 16 liter. Nah, jadi kita pakai 32 mili kan. Nah, kita secara bodoh saja, Pak, kita nggak ada ukuran gelas mili ya, Pak, ya. Kita gelas itu gelas air minum yang beling itu, Pak, kita 200 mili. Nah, kita ambil kira-kira aja pakai ilmu virologi, kita pakai sepertiga ya, Mas Anen, ya. Sepertiga nah, kita gelas. sepertiga pakai tank. Ini ya. Nah, cara penyemprotan, Pak, jangan sampai terkena rumput yang mau dimakan sapi. Nah, kalau kena kukunya jangan, tapi mulut-mulut kalau bisa jangan, ya. Nah, terus Bapak jangan menggunakan vitamin C, dikira kaget sapinya kan luka. Kalau kita sariawan pakai vitamin. Nah, jangan, Pak, itu karena dia luka itu akibat virus, bukan karena sariawan. Nah, kan bedanya. Aku sudah konsultasi sama dokter hewan, Pak, ada di dinas dokter hewan, jadi kami cuma SMS saja dijawab. Soalnya kemarin kejadian di U2 Karyadadi itu, dia secara diam-diam cerita, saya pancing-pancing, Ibu dikasih vitamin. Oh, Bu, itu sudah saya kasih vitamin yang biasa saya minum. Nah, ternyata saya SMS sama dokter hewan itu tidak boleh. Kalau berlebihan dengan vitamin C, sapi bisa mencret malahan, gitu ceritanya. Nah, kiranya cukup sekian dari UPT Keswan Purwodadi. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi demikian ya, Pak Rodim dan kawan-kawan ya. Yang kurang jelas, Pak, silakan bertanya kawan-kawan penyuluh kan. Misalnya ada yang mau ditanyakan berkaitan dengan penyakit mulut dan kuku pada ternak sapi ya. Tetapi Pada alhamdulillah ternak berkuku genap. iya. Nah, berarti tidak sapi saja. Yang di sini sapi kan. Kambing. Kambing kan.
domba, kuda kan. Jadi alhamdulillah kalau di sini belum ada laporan yuk Bu Yuli ya. Bisa jangan. Gejala PMK ya. Minta ya, Bu. Iya. Mudah-mudahan Kalau tidak Jangan. sampai batas kemarin belum, tapi Belum. Pak Rojim lah. Ada sapi yang masuk di luar tuh sapi-sapi itu. Api hadip. Dia bela tuh masuk ingok pun. Dalam jangka. Hidung enggak nama hidung enggak. Jadi Bekas dendi ya. Ah. Bekas tindian. jandian. Luko di sini. Luko tindian mungkin apa? Baru ya. Apa di namanya tuh? Congok. Tindian. Di Kalau wong Jawa congok. Congok ya. Ah. Untuk Tapi masang jauh, masang jadi tambang tahu kan. tuh. Ah, Biar iya. nggak liar. Apa itu ya. Tahu lawas. Ya. Tapi itu. Oke, jadi itu ya mungkin perlu saya jelaskan. Jadi kita hari ini pencegahan, bukan pengobatan ya. Karena kalau sudah terkena itu biasanya nggak ada obatnya. Virus Nah, itu kan nggak ada obatnya virus. Jadi Dia hanya disuntik vitamin tadi Pak. suntik vitamin. Minta tolong sama Bu Yuli, vitamin, terus ada lagi obat yang alami untuk meningkatkan daya Tahan tubuh tadi. ya. Yaitu kunyit. Kalau sapi kunyit itu 4 ruas, diiris-iris di blender. Telurnya telur bebek Pak yang muda 1, tambah gula merah secukupnya, di blender Pak. Nah, tapi caranya kita kan nyangkap sapi itu susah ya Pak. Tolong dimasukkan ke air botol aqua aja. Kalau saya lihat di video itu dia pakai botol memang mulutnya panjang kayak ini ya. Tapi takutnya kakek kalau kena sapi, kakek kegigit beleng pecah Beleng ke mulut pecah ke sapi, mulut, ya. malah bahaya. Jadi Botol aqua apa bambu? ya ada apa Bang? Sapi itu seandainya di sini di tiang ya, sampai kepalanya di cek ini Pak. Nah, jadi sapi itu tidak bisa bergerak di tiang, terus itunya dimasuk ke cek ini. Botol. Aku kalau nengok di video, Iya. nah, itu cara mudah. Gitu. Kurasa tahu lah kalau dia biasa melihara sapi tahu. Kalau kunyit itu kalau di dalam HP itu malah meningkatkan, menambah nafsu makan. Lain kan dengan kita, kalau kita punya anak bayi nggak mau makan, kita pakai lembuyang, tempe gosok. Nah, ini kalau sapi lain, ini kalau ternak. Kunyit ya. Malah kunyit. Nah, yang lain silahkan. Ada yang ditanyakan. Obat-obatnya itu vitamin-vitamin untuk ketahanan tubuh. Ah, Be. sip, mantap. Ketahanan tubuh ya. Nah, itu obat itu apa kami beli sama Ibu Yuli itu bayar, cek itu lah. Bayar Pak. Nah, Nanti kalau nggak ada. bayar soalnya kan petani-petani katanya gratis. gratis. Nah, itu jadi iya. masalah Ibu Iya, Yuli. iya, iya. Ibu Yuli pernah cerita sama aku, cek itu dia nyontek uang udah kalau bayar. Beli Mbak Yuli juga beli Pak itu obatnya. Nah, Nggak ada itulah bantuan dari pemerintah. pengalaman Ibu Yuli ngomong sama aku, sutik katanya gratis Iya. itu udah bayar, itu rugi Ibu Iya Yuli kasihan kan. Mbak Yuli Pak, rumahnya di Temam, sudah tua naik Iya. motor di sini Iya. kan, udah dibayar, kasihan. Kadang jam 4 sore ditelepon, nah, itu. Soalnya keluhan Mbak Yuli juga ke saya Pak, soalnya ke saya. Tapi kalau Bapak enggak gratis, Bu ya. Kalau Bapak enggak pernah gratis ya. Tapi kalau yang penyemprotan hari ini gratis Bu ya. Gratis. Iya, Oh, ada itunya apa? Bahannya kan. Bahannya ada. Nanti kita praktek sama-sama lah. Ah, ah. Gratis Pak. Kandangnya di belakang sini. Belakang. Oh, iya. Nah, Tank semprotnya lah siap. Siap. mana uang Kakek yang dikasih nanya tahu ke siapa? anunya, dosisnya segala macam. Jadi sudah cukup. Ada yang ditanyakan lagi? Sebelum kita tutup kita langsung praktek nanti. Iya, nanti terakhir foto sama Pak Kades. Oh gampang. Sekdes. Ini Tidak Sekdes. apa-apa. Ini Pak Sekdes yang ganteng ini. Pak Kadesnya mungkin sibuk ya. Tanggapan Pak Sekdes Pak Sane. Orang tuanya lagi sakit. Oh, Iya, di rumah sakit. Oh iya lah, enggak apa-apa lah. Yang penting kami lah izin ya. Lah Aku izin. rasa kalau dia ada halangan tidak mungkin itu. Iya, iya. Hadir pasti hadir Pak Slamet ya. Enggak Dia soalnya kan Pak udah ditelepon aku malam. Iya. dari Dinas Pertanian tuh Pak suruh melibatkan Kades, penyuluh pertanian, Penyuluh, ya. itu. Iya. Sebenarnya kalau enggak dilibatkan mudah Pak kami. Bawa tank siko, Langsung semprot kan. ajak Mbak Lensa naik motor tir sampai nyemprot. Oke, cukup Pak ya. Nanti kita jelasnya praktek penyemprotan kandang ya, pencegahan. Nah, jadi mungkin Biasanya cukup kena ya. rumput yang nak dimakan sapi. Ini Terus kok ada tambahan sih kok lagi Ah, Mas lupa. iya. Mbak Lensa nggak ngingetkan. Sapi yang sudah terkena PMK Pak boleh dimakan oleh manusia. Jadi tidak menular ke manusia. Tapi khusus dagingnya yang dimakan. Untuk yang brodot
kepala, Jeruan ya, jeruan. kepala, tertulang jangan dimakan. Itu Nggak boleh. Itu dari dinas. Yang jeruan ya. Tapi kadang yang ada yang nggak mau nian, takut ya. Mbak Lensa nggak nyinyek jadi lupa. Iya. Takutnya kakek kan mubazir. Jadi yang sudah terserang, tapi mudah tidak terserang lah daerah sini. jangan Saya minta ya. jangan. Ini Kalau kalaknya kepepet kan nanti petugasnya. misalnya dipotong ada yang terserang, jeruannya jangan dimakan. Takut ini masuk. Kepala, tulang. Soalnya kepala kan deket mulut, Pak. Iya. Nah, itu. Kalau ada penyakit itu mungkin minta jangan lah. Jangan ya. Sapi masuk ini sapi masuk untuk kurban ini takut. Dan supaya nyemprotnya itu. Iya. Terus Pak, itu teletong tuh semprot ya Pak ya? Iya. Itu tuh tiang-tiang tuh semprot galau soalnya virusnya kan bisa nempel. Nah, Pak bener masa itu Bapak lah pakai pengasapan. Iya. Bener dulu, pakai dulu Pak. Belum dikasih. Pak Rejim baru bawa. Anu, Langsung sambil ngomong Bu Katijah. Pak, Ini dosisnya per liter sekian mili. ya ini dosisnya 2 mili per liter air. Nah, jadi kalau tank Bapak ini 12 liter, tinggal ngalikan 2. Nah, tinggal ngalikan 2, artinya berarti 12 kali 2, 24 liter. 24 mili ya. ya. Nah, kalau berwarna kayak ini kita yang penting ini maksudnya pakai udek cek ini. Mana udek? Diaduk. Nah, pakai itu tuh. Tambah Nah, lagi. Tambah lagi. apa? Nah, sudah. Nah, tutup ini biar kakek untuk Bapak kapan. Ini 12 atau 16 nih tanknya? 16 berarti 30. Tapi kan ini udah katik 1 tank, kurang Ya, nih Mas. kurang ya. Tinggal masukkan. Ya ditambahin nanti airnya. Tambah airnya. Kalau tidak cukup pakai. Corona pada sama. Bukan Omikron lagi. Yang nyiram dulu. Steril kan juga yang nyiram dulu. Langsung mandi. Oh, nyala aduh. Ini Pak. Ini belum dibuka tadi. Apanya? Ikatan ini. Oh. Oh, sudah aku yang buka. Nah, jelas semprot mulai di sini tidak apa. Sini kan? Ya, Mulai. mulai. Itu lempang-lempang itu Mas. Kandang pojok-pojok itu kayu-kayu kandangmu semprot Pak. Lantainya Pak. Termasuk itu apa namanya? Kotoran-kotorannya itu. Pokoknya sekitar sini.
pulang kerja. Oke, jadi Pak Rojim, Pak Sekdes, kami permisi ya. Terima kasih sudah diterima. Ya Pak Mahmud. Anu apar Hmm, ya ya. kan Pak. Pak Rojim permisi.